Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Hamdan asyhadun rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihi ajma'in fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wal azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Waqad qala alaihi salatu wassalam, ya, man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawan. Benar-benar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berperang fi sabilillah dan orang itu tidak berniat kecuali untuk ngiqalan, untuk memperoleh tali, maka ya dia memperoleh sesuai apa yang dia niatkan. Wa qala rajulun ya Rasulullah inni aqifu al-mawqifa uridu wajhallah wa uridu ayyura mautini. Falam yarudda alaihi. Wa qala rajulun ya Rasulullah inni aqiful mawqifa uridu wajhallah wa uridu ayyura mautini. Dan seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, sungguh aku itu berhenti di satu tempat yang kuhendaki adalah mencari ridha Allah, dan aku juga menghendaki agar diperlihatkan tempatku. Falam yarudda alaihi hatta nazalat. Maka Rasulullah SAW pun tidak menjawab orang itu. Hatta nazalat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hingga turunlah ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa saja yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maksudnya di surga, maka seyogianya dia berbuat dengan perbuatan yang baik dan dia tidak menyekutukan Tuhannya dengan ibadahnya itu kepada sesuatu selain Tuhannya itu. Dan seyogianya dia tidak mencampur ibadahnya yang tujuannya kepada Tuhannya itu kepada tujuan yang lain. Jadi kalau mencari ridha Allah, ya sudah mencari ridha Allah, titik. Wa qila ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil ghanami war-rajulu yuqatilu lidzikri war-rajulu yuqatilu liyara makanahu. Fa'ayyu dzalika fi sabilillah. Dan ditanyakan, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki berperang untuk mencari harta rampasan perang. Ada laki-laki lagi berperang untuk terkenal. Dan ada laki-laki lagi yang berperang untuk
melihat kedudukannya. Fa ayyudzalika fisabilillah. Maka yang mana di antara orang-orang itu yang termasuk fisabilillah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fisabilillah. Rasulullah SAW menjawab, siapa yang berperang, berjuang agar kalimat Allah lah yang tinggi, yang mulia, yang menang, maka dialah orang yang fisabilillah. Jadi berjuang itu untuk niatnya untuk litakuna kalimatullah hiyal ulya, agar kalimat Allah lah itulah yang menang, agar kebenaran itulah yang menang. Jadi memperjuangkan kebenaran itulah yang fisabilillah, semata-mata mencari ridha Allah, bukan untuk mencari rampasan perang, untuk mencari rampasan perang, untuk terkenal, untuk punya kedudukan, bukan. Wa fi hadis salasati alladzina qala fihim alaihi salatu wassalam annahum awwalu khalqillahi tasnguru bihim annaru. Dan seterusnya. Dan di dalam satu hadis mengenai tiga orang yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, annahum awwalu khalqillah tasnguru bihim annaru, bahwa tiga jenis manusia itu diciptakan bahwa tiga jenis manusia itu adalah orang yang pertama kali disentuh api neraka. Maka alaihi salatu wassalam menjelaskan mengenai tiga orang yang pertama kali disentuh api neraka itu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa rajulun qutila fi sabilillah fa utiya bihi wa ngarafahu nikmatahu fa ngarafaha qala fama ngamilta fiha qala qataltu fi sabilika hatta qutiltu, dan seterusnya. Rasulullah SAW menjelaskan hadis mengenai tiga orang yang naudzubillahi min dzalik masuk neraka. Dan termasuk orang yang pertama masuk neraka adalah laki-laki yang terbunuh di dalam perang fisabilillah. Maka laki-laki itu dihadapkan kepada Allah, dan Allah memperlihatkan nikmatnya hasil dari perang fisabilillah itu kepada orang tersebut. Kemudian orang itu juga melihatnya. Kemudian Allah bertanya, qala fama ngamilta fiha, apa yang telah engkau lakukan terhadap apa yang telah engkau lakukan fiha, yang dalam nikmat. Maka apa yang telah engkau lakukan di masa lalu terhadap perang itu? Qala qataltu fi sabilika. Orang itu menjawab, aku waktu itu berperang untuk membela jalanmu, membela agamamu ya Allah. Hatta qutiltu, sehingga aku pun terbunuh. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, kadzabta bal aradta ayyuqala huwa jari'un faqad qila summa yu'maru bihi washabu ala wajhihi hatta yulqa fin nari. Al-hadis. Allah Ta'ala berfirman, engkau berdusta, engkau berbohong ketika engkau perang di dunia itu dulu, itu karena engkau ingin terkenal sebagai jariun, sebagai orang yang pemberani, terkenal sebagai pemberani, pahlawan. Dan benar-benar telah dikatakan mengenai hal itu, sejarah telah mencatatmu. Kemudian orang itu pun diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke neraka, naudzubillahi min
Dzalik. Oleh karena itu, niat itu mencari ridha Allah saja, jangan yang lain. Orang yang sudah perang fisabilillah saja meninggal, nah, kalau niatnya cuma ingin terkenal, cuma biar disebut pahlawan, biar apa namanya, biar dapat pensiunan veteran, nah itu tuh nggak dapat apa-apa. Makanya memperjuangkan agama Allah itu jangan ada niat lain selain mencari ridha Allah. Itulah. Kalau sudah mencari ridha Allah, nanti jangan khawatir, Allah itu memberi kecukupan kita di dunia dan di akhirat. Tidak usah dengan niat yang lain. Mencari ridha Allah itu sudah, semua niat sudah tercakup. Tapi kalau mencari ridha Allah dan biar begini dan begitu, lah itu nanti malah mencari ridha Allahnya malah batal, begini begitunya juga malah tidak tercapai. Nah, maka mencari ridha Allah saja, selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktsaru syuhada'i ummati ashabul farushi wa kam min qatilin bainas saffaini Allahu a'lamu biniyatihi. Nabi SAW juga pernah bersabda, kebanyakan syuhadanya, orang yang mati syahidnya umatku, itu adalah orang-orang yang punya kasur, orang yang tidur di kasur. Dan berapa banyak orang yang terbunuh di antara dua saf. Allah itu tahu niat mereka. Maksudnya ini, orang yang mati perang fisabilillah dalam peperangan itu malah belum tentu matinya syahid. Tapi orang yang mati di atas kasur itu malah bisa syahid. Aksarus syuhada'i ummati ashabul faras. Banyakan orang yang syahid di antara umat-umatku itu matinya di kasur malah nggih. Ora perang ya, ngaji kuwi ngono lho. Memang semuanya kan tergantung niat. Ngaji kalau niatnya menghidup-hidupkan agama Allah, itulah jihad fisabilillah. Ya niatnya bisa banyak, mencari ridha Allah itu rinciannya untuk menghidup-hidupkan agama Allah, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri, ya, untuk apa meneh, nanti kalau Allah berkehendak bisa menyebarkan ilmu, ya, mencari pahala, ya, dan yang lain-lain itulah. Itu kan termasuk mencari ridha Allah itu, mencari akhirat, bukan mencari dunia. Itu terus, menyang terus, mati neneng kasur tetap syahid, insya Allah. Tapi bahkan orang yang berperang meninggal, niatnya apa? Niatnya itu biar terkenal, apa biar ngapa? Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, jelas semua perang itu kalau diperintahkan Rasulullah berarti itu perang fisabilillah. Tinggal letaknya niatnya bagaimana. Nah, itu dah. Kalau di zaman sekarang untuk menentukan ini perang fisabilillah apa enggak, itu ya enggak jelas. Nah, jumhur ulama mengatakan sudah enggak ada perang fisabilillah untuk saat ini. Perang-perang itu loh. Yang ada tinggal memelihara ilmu. Nah, itu dah. Perangnya gantinya perang itu melihara ilmu, menghidup-hidupkan ilmu agama. Lagi perang misalnya, pemangsaannya perang agama. Ya, belum tentu loh itu perang agama beneran. Mbok niatnya mencari ridha Allah saja. Kalau perangnya itu oleh Allah tidak digolongkan sebagai perang membela agama Allah, kan ya nggak bener, nggak bisa, nggak matching, lah. Itulah yang pertama. Yang kedua,
Kalau itu perangnya bukan dikategorikan sebagai perang fisabilillah, niat apapun jadi nggak ada gunanya. Ya. Kalau perang itu dikategorikan fisabilillah, lah baru diperiksa niatnya. Ya. Caranya dan seterusnya, ya oke banget komponen. Nah, di zaman Rasulullah itu sepena. Ini perang yang merintahkan Rasulullah, berarti perintah Allah, ya pasti fisabilillah. Tinggal caranya Rasulullah juga sudah memberi petunjuk. Tinggal laksanakan, tinggal satu-satunya yang harus diperhatikan hanya niat saja. Tapi untuk sekarang ya rumit banget tuh. Yambagil mujahidi ayah tarizakul al-ikhtirazi minar riya wa iradati ghairi wajhilai bi jihadihi. Dan seyogianya orang yang berperang, orang yang berjuang fisabilillah, agar menjaga dengan benar-benar menjaga dari riya. Dari riya itu kan memperlihatkan ibadah pada orang lain. Senang kalau ibadahnya itu diperhatikan orang lain, mencari pujian dari ibadahnya, mencari pujian dari ibadahnya, itu riya. Dan juga benar-benar menjaga dari kehendak selain mencari ridha Allah dengan perjuangannya itu. Kalau berjuang itu semata-mata mencari ridha Allah, titik. Dan jangan riya, jangan, tidak usah dipamer-pamerkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yukhlis niyatahu lillah, dan memurnikan niatnya semata-mata untuk Allah. Wal yubaligh fi dzalika ngindal kitali, dan menyangatkan mengenai hal ini ketika sedang terjadi pertempuran, sedang berjuang, pas lagi perang kan ya tidak setiap detik perang tenane jam 10 tekan jam 12 padahal perjalanannya sudah dihitung perang, pulangnya nanti juga masih dihitung perang. Nah, ketika jam 10 sampai jam 12 itu benar-benar disangatkan untuk niat murni karena Allah. Kita pun ya ngaji ini terus-menerus harus kita ingat untuk semata-mata mencari ridha Allah, bukan mencari yang lain. Kita juga berlindung kepada Allah dari riya, memurnikan niat karena Allah. Wal yazdad minat tahaffudhi wal ijtihadi bi islahin niyati, dan seyogyanya menambah penjagaan dan hati-hati mengenai benarnya niat tersebut. Makhafata ayyak tula ngala ghairi kamal ikhlasi fayabato ngamaluhu, karena rasa khawatir kalau sampai ayyuk tala ngala ghairi kamal ikhlas fayabato ngamaluhu, kalau sampai terbunuh dalam keadaan tidak sempurnanya kemurnian keikhlasan, maka menjadi gugurlah, leburlah amal perbuatannya itu. Wa yabtulu ajruhu, dan jadi batalah pahalanya. Wa takunu khatimatuhu wal yadu billah ghairu hasanatin asiru amru bi ghayatil khatar, sehingga jadilah akhirnya dan perlindungan dan mohon perlindungan hanya kepada Allah, akhirnya tidak baik
dan urusannya menjadi sangat mengkhawatirkan. Iki daerah luar iki udan terus ae, Bang. Kok kene mung sumuk wae. Udan dah. Ora, yo panas ini. Oh, daerah kulon ngene Mas Andre. Enggak panas ya. Oh, daerah gunung ana lagi sing nang gunung. Ana ya. Kok panas terus iki po alek agek nesu wae ya. Berapa hari ini kan cuma panas saja tapi enggak hujan. Ini memang merata deh iya ngono ya. Rata gitu. Ora udan ning ndi-ndian. Jawa Tengah ya ora udan. Nanti. Ya sak kersane Gusti Allah udan apa ora ngatur ya Gusti Allah ya. Ning usul ki oleh ndonga kan usul ya Allah paringi mugi paringi jawah ingkang barokah. Ya Allah mugi paringi jawah tok paringi jawah ning mari banjir mah kontal kabeh. Mugi paringi jawah ingkang barokah ya udan ra banjir kabeh dadi penak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya panas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.